Setiap orang pasti memiliki peristiwa-peristiwa yang dianggapnya penting. Kalau kita menyebutnya kilatan memori. Terkadang kalau kita berpegang pada suatu prinsip masa lalu, kita jangan terikat pada masa lalu. Ya, itu memang prinsip yang bagus. Artinya supaya kita bisa move on, bisa maju terus, bisa menikmati apa yang sedang kita lakoni, sehingga kita lebih ke mempersiapkan diri untuk meniti masa depan yang harapannya adalah lebih indah, lebih baik untuk kita. Namun ketika kita lakukan suatu kilas balik kepada masa lalu kita, ternyata ini sudah pasti bahwa setiap orang memiliki suatu kejadian-kejadiannya sangat berkesan bagi dirinya. Entah itu kejadian yang bersifat positif, menyenangkan, ataupun kisah-kisah yang memilukan, atau kisah-kisah yang kurang mengenakan. Oke, saya mulai dengan ketika saya baru menitis ke planet bumi. Ya, ini ketika saya berada di dalam kandungan ibu saya, dan sebagai keluarga yang baru memulai hidup rumah tangganya. Jadi bapak saya memiliki rumah yang terbuat dari kayu, dari papan, dan itu secara umum ya bisa dibilang di kampung halaman semuanya pada saat itu rumah terbuat dari papan. Dan pada saat itu saya masih dalam kandungan, terjadilah sebuah kejadian yang membuat gempar tentunya, yang menyedihkan dan memilukan. Yang terjadi apa? Kebakaran, kawan. Jadi kebakaran ini bisa dibilang meludeskan, api telah meludeskan seluruh rumah yang ada di sekitaran kampung saya. Karena rumah-rumah di tempat saya itu antara satu rumah dan rumah yang lain itu berdempetan, bedeng ya, karena lokasinya di pasar Minggu ya. Bukan di pasar Minggu Jakarta ya kan. Ini pasar Minggu yang ada di Provinsi Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Pada saat itu belum ada Tanjung Barat ya. Tanjung Jabung yang ada adalah Tanjung Jabung. Kalau sekarang kan sudah dibagi menjadi Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur, dan saya ada di Tanjung Jabung Barat. Nah, pada saat kejadian tersebut, ya tentu saja bapak saya yang pada saat itu masih kekar ya, jangankan barang-barang perhiasan dan surat-surat penting gitu ya, yang itu sudah menjadi tugas ibu saya untuk menyelamatkannya. Bahkan lemari pun dipikulnya, dibawanya keluar, diselamatkan dari ganasnya api. Nah, kebetulan pada saat itu alhamdulillahnya bapak sudah membuka toko ya, sudah berjualan lontong, saya bilang serba lah kalau di kampung tuh menjual segalanya gitu. No, semua dikeluarin. Cuman waktu itu belum pakai anak buah lah, semua diangkut sendiri. Nah, namanya situasi yang seperti itu ya, mungkin kalau kita kasih gambaran di era tahun 98 kerusuhan di Jakarta. Nah, situasinya ya ketegangan seperti itu ya, kadang orang bisa mengambil kesempatan dalam kesempitan. Jadi barang-barang sebagainya sudah dikeluarkan bapak tuh, dikumpulkan di suatu tempat ya, di depan toko itu hilang ya. Pada saat itu ya, itulah. Dan akhirnya dengan segala rasa yang campur baur, ibu saya membawa saya lah, masih digendong di dalam perutnya. Itu satu kejadian yang saya kira berkesan
berkesan bagi saya, walaupun saya tidak ingat lagi ya, saya ini hanya berdasarkan cerita. Nah, ada bahkan yang mungkin kejadian ini paling berkesan bagi seorang teman saya, namanya Sulaiman. Sulaiman ini bahkan lahir saat kejadian itu, saat kejadian kebakaran tersebut. Dan seingat saya pada saat dia kelas 6 SD itu sebangku dengan saya. Otomatis dia lebih tua sedikit dengan saya karena dia terlahir pada saat kejadian itu dan saya dalam kandungan ya. Pada saat kelas 6 SD yang saya ingat, Sulaiman ini, saya kan pada waktu kelas 6 SD itu ada semacam kesadaran. Jadi saya suka membuat suatu ringkasan pelajaran. Jadi karena pada saat itu sudah ada buku cetakan yang dipinjamkan kepada tiap murid ya. Oh, itu saya dengan semangatnya, dengan kesenangan saya lah membuat ringkasan. Jadi ibarat kata guru baru mengajarkan 1-2 bab, saya sudah menyelesaikan sebuku ringkasan. Jadi ketika saya sudah punya ringkasan dari pertama sampai akhir buku yang ini tidak penting lagi bagi saya. Nah, pada saat itulah saya kasihkan buku ini ke Sulaiman ini. Tanya saya semuanya yang ada di buku ini. Selagi ada di buku ini, tanya. Nah, kemudian itu tadi ketika saya dalam kandungan ibu, kemudian terlahir, dan ketika bayi ada suatu kejadian lagi yang ketika saya, kejadian ini juga berdasarkan cerita ya. Cerita ini tertanam saya dalam kesadaran saya kan, pernah diceritakan ketika saya masih kecil begini. Nah, ketika akhir-akhir ini dalam beberapa tahun ini saya ada sedikit ketertarikan kepada, bukan ketertarikan, pokoknya kalau ada melihat gambar ataupun tulisan tentang sebuah sosok gitu ya. Mungkin dia disebut sosok dewa gitu ya. Mahadewa, Siwa gitu ya. Jadi kayaknya kalau melihat gambar beliau tuh dengan adanya ular kobra melilit di lehernya, itu bagi saya sesuatu yang unik dan melihatnya tuh sesuatu yang, apalagi dia ditambah dengan ekspresi senyumnya gitu ya. Nah, dengan yang akan saya ceritakan ini kan kayak ada korelasi. Ketika saya masih bayi, belum bisa apa-apa bayi, itu di tempat pembaringan saya, ketika ibu, saya menyebutnya mama ya, ketika mama saya sedang, ia meninggalkan saya lah gitu, ke entah ke belakang atau kemana. Ketika mama ini mau ke saya lagi, dia melihat ada ular kobra. Ada ular kobra di jarak sejengkal dari kepala saya. Nah, bayangkan ketika terjadi hal-hal yang enggak gitu ya, mematuk atau gimana gitu ya, dia mama saya terkejut pada saat itu. Ya, alhamdulillahnya ular itu menjauh dan alimasku diselamatkan. Alhamdulillah gitu ya. Nah, ini masih kejadian-kejadian yang penyelamatan ya, artinya diselamatkan oleh kekuatan yang non manusiawi. Artinya ya masih nasib baik aja lah gitu ya. Saya pernah diajak oleh seseorang yang bisa dikatakan abang, walaupun tidak ada hubungan darah atau kekeluargaan. Dia waktu kecil suka gendongin saya kemana-mana, bawa jalan. Nah, pada kesempatan ini saya dibawa ke rumahnya, dan rumahnya itu kebetulan di belakang rumahnya itu langsung ada sungai kecil, sungai cabang. Kalau di tempat saya dikatakannya parit. Jadi biasanya orang parit nih kalau buang air segala macam ke situ ceplung langsung ke air gitu ya. Jamban kalau. Nah,
belakang rumahnya itu ya pintu lah, ada pintu ya ke belakang, ke arah jembatan, ke arah jamban tadi gitu kan. Dan saya baru mulai bisa merangkak ya, ya ini kelalaian babysitter lah nih. Ini seorang abang ya, itu bukan babysitter ya. Nah, saya ini tinggalkan sebentar, merangkak ke melewati pintu ini, pulang ke lubang tempat biasa buang sampah. Saya plung ke bawah situ. Nah, di bawah itu lumpur. Bayangkan kalau saya jatuhnya ke benar-benar ke lumpur, otomatis jelek gitu ya, langsung diisep gitu ya. Nah, alhamdulillahnya karena lubang itu ada tempat buang sampah ya, di situ ada segala macam. Jadi ibunya abangnya seorang pembuat tempe gitu ya, buang daun segala macam di situ. Jadi saya jatuh di atas daun, di atas sampah-sampah. Ya alhamdulillah lagi ada penyelamatan lagi ya. Nah, ini ketika saya sudah mulai jago nih merangkaknya, bukan kelas rumahan lagi nih, sudah merangkak-angkat keluar rumah. Nah, ada jembatan yang menghubungkan, bisa kalau sekarang menghubungkan antar dua RT, RT 1 dan RT 2. Pada saat itu kan sungai itu kan melebar. Pada saat itu kalau sungainya itu kisarannya ya sekitar 5-7 meter. Kalau sekarang sudah lebih luas lagi, 2 kali lipatnya. Nah, kalau sekarang jembatan sudah bagus, sudah berbentuk terbuat dari semen, kalau dulu kayu tanpa pagar. Nah, saya merangkak dari rumah. Ya pada saat itu kan kampung masih sepi ya, nggak seperti sekarang, motor lalu lalang. Nah, kalau anak bayi, anak merangkak di jalanan kan sudah menjadi perhatian orang banyak. Nah, pada saat itu sepi. Tahun 80-an, 81 ya. Saya merangkak sampai ke jembatan, di pertengahan jembatan antara RT 1 dan RT 5. Nah, untungnya ya nggak main ke tepi gitu ya. Kalau ke tepi ya kejadian lecemplung lagi. Nah, ini sebuah penyelamatan dan penjagaan juga lah, saya rasakan seperti itu, yang saya percaya seperti itu. Nah, ini ketika sudah mulai tumbuh nih ya, sudah tumbuh tapi belum sekolah. Pada saat itu ya suka ikut mama kalau acara kenduri yasinan. Nah, kalau ini di rumahnya orang yang juga belakang rumahnya itu menghadap ke laut, yang sama seperti di jamban, tapi ini di sungai yang lebih besar, sungai induknya lah gitu ya. Ini sungai lebih besar, kalau lebarnya perbandingan dengan sungai yang tadi bisa 10 kali lipat lebarnya. Nah, saya waktu itu main-main di laut, dia belum bisa berenang ya otomatis ya. Sekarang lagi kendurian, saya main ke belakang. Nah, di situ ya saya nggak tahu ceritanya juga, dari cerita gitu ya, nyemplung udah tenggelam. Untung ada abang-abang yang nangkap, digagap, wah rambut yang ditariknya gitu kan. Alhamdulillah penyelamatan lagi. Bayangkan kalau tidak ada abang itu di situ, sudah berapa kejadian ya. Nah, tentunya hidup ini penuh selang-seling, tidak mungkin positif semua dan tidak mungkin juga negatif semua ya, karena kita adalah makhluk dualitas ya, manusia ada positif ada negatif, sudah lazim. Ada hobi saya yang pada saat kecil menjadi hobi yang memang saya gemari, sampai saya mendapat juara di bidang itu, juara 1 lagi. Apa itu? Yang saat ini tidak saya tekuni lagi, mungkin karena ada hal yang lebih gampang ya, tidak harus keluar keringat. Apa itu? Juara 1 lomba sepeda
jumping, bukan sekedar sepeda ya, tapi jumping. Jadi kenapa akhirnya saya mengikuti lomba juara ini? Karena tadi runtut ceritanya saya sering jatuh di laut ya, bahkan saat kecil hampir jatuh beneran tenggelam. Nah, terus saya pada proses pertumbuhannya ya senang main di laut, akhirnya belajar, bahkan ada yang bilang suruh makan udang mentah supaya pindah rajin supaya pandai berenang. Ya itu ya proses dari bodoh-bodohnya lagi ya, akhirnya bisa berenang betulan. Nah, main sehari-hari di sungai gak berhenti, terus sehari bisa 2-3 kali nyemplung ke sungai rendam. Nah itu sampai di pas ke waktu itu 17-an gitu ya, jadi sedang banyak perlombaan. Wois, para ayah yang anaknya juara bangga, dan ayah saya pada saat itu kecewa karena saya gak ikut perlombaan, malah lumban ning, anak bapak saya kan orang Jawa, malah lumban ning sungi koyo musang ya kayak gitu kan. Jadi gak mau ikut ini kan, perlombaan berenang kayak musang aja. Akhirnya saya mungkin termotivasi dari situ. Yang kemudian hari berikutnya ada perlombaannya itu dari sepeda jumping. Kalau perlombaan sepeda itu biasa jumping. Jadi pada saat itu ada seorang couple pos di kampung yang memang jiwanya saya bisa bilang jiwa muda gitu ya. Dia bikin perlombaan yang belum pernah dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya ketika dia belum ada di situ. Jadi ya adakan acaranya ya di perkampungan, di pasar itu dibikinnya kayu mendaki gitu ya. Step pertama itu ya kecil punya, nggak terlalu tinggi, bisa dibilang puncak tertingginya sekitar 1 meter gitu ya. 1 meter itu yang step kedua, step pertama dia 0,5 meter. Nah di step yang terakhir itu tinggi, bisa dibilang sampai 2 meter. Artinya kita terbang jumping sepeda gitu ya. Nah di bawah itu dipasang api kan agak aneh, ekstrim juga ya. Jadi alhamdulillah saya bisa melampaui semuanya. Ada orang yang pada saat itu sudah remaja ya, sudah mendekati dewasa, dan saya masih SD pada saat itu. Dia meremehkan, Allah itu doang mah, cuma gitu baik kan. Dia nggak tahu tekniknya gitu ya. Dia jalan santai, akhirnya kita sampai ujungnya yang jatuh, look. Nih lihat nih contohnya nih katanya, dari anak kecil kita ngebut dari jarak jauh udah ngebut. Ketika sedang melambung di atas udara, nah kita harus berdiri, jangan duduk di dudukannya, sakit nanti bokongnya gitu kan. Ketika melakukan pendaratan kan kita selamatkan ya bokong kita gitu kan. Cuman kecewanya pada saat itu katanya nanti juara 1 akan diumumkan di penerimaan hadiah di panggung malam 17-an. Kita sebagai anak kecil pada saat itu menunggu dengan bangganya. Sampai tengah malam nggak dibacakan, cuma langsung dikasih gitu aja. Keesokan harinya kecewa, sudah nunggu dandan rapi, nanti dipanggil ke panggung nih, ternyata seperti itu. Itulah ya sebagai. Kemudian ketika tadi kan belum sekolah nih, mulai sekolah itu lompat ke kelas 4 ya, kelas 4 SD. Jadi yang pada akhirnya sekarang ini Ali Masku sang musisi spontan ini dulunya mulai mengenal musik itu bukan dari gitar sebenarnya, dari
piano. Piano dikasih hadiah, dikasih Pak D piano mini. Nah, saya mainkan lagu-lagu tanpa chord, langsung mainkan melodi. Mari ini kita tampilkan, seniman kita, sempat SD ya. Kalau sekarang mah saya kira sudah banyak ya siswa yang sudah bisa memainkan notasi musik dengan piano yang ditiup dan sebagainya. Itu sudah menjadi fenomena yang lazim. Nah, pada saat itu one of the one saya kira ya, kita tampilkan musisi, seniman musik kita. Nah, ya itulah yang saya kira berkesan dalam proses perjalanan saya. Nah, ke kelas 4, kemudian meloncat lagi ke kelas 6 SD. Jadi pada saat kelas 6 SD itu saya terhitung adalah manusia terkecil di kelas itu, tapi bukan benar-benar yang paling kecil, dan bisa dibilang 3 terkecil lah. Nah, 3 terkecil, yang satu adalah teman, bisa dibilang teman yang paling dekat sekarang. Dan kebetulan kami berdua ini bisa dibilang 2 terbesar sekarang bodinya. Yang dulunya 2 terkecil, sekarang 2 terbesar. Itulah perjalanan. Kita nggak mengerti ya, yang dulu tidak kita mengerti. Nah, pada saat kelas 6 SD itu, saya adalah manusia terkecil, lelaki terkecil gitu kan. Ya kan ada cowok-cowok yang gede gitu kan, beberapa gitu, dari sekian 45 orang ngangkat saya. Ngangkat tuh ya otomatis saya nggak mau gitu, tapi dipaksa diangkat. Dia bakal diciumkan ke cewek tergede di kelas itu. Ya saya ya malu segala macam. Wah, ini bisa masuk ke apa namanya itu, pasal apa nih kalau sekarang, pemaksaan ya. Nah, kalau seandainya kata dilaporkan, itu pasti jadi masalah tuh, Pak. Dilaporkan ke kepala sekolah dan yang berwajib. Pada saat itu pasti mereka semua disidang. Tapi pada saat itu mungkin saya tidak mempermasalahkan ya, dan cewek yang menjadi objeknya itu juga tidak mempermasalahkan. Cewek tergede yang bongsor di kelas itu, yang sekarang saya tidak tahu lagi keberadaannya di mana ya. Anaknya berapa, suaminya siapa, saya nggak tahu. Tuh, menarik kan? Nah, lompat lagi setelah lulus SD. Setelah lulus SD, saya punya, bisa dibilang sepupu, walaupun nggak sepupu banget ya, karena sepupunya nggak langsung, sepupunya sepupu gitu. Dia sekolah di Jawa, yang sudah beberapa tahun, bisa 3-4 tahun lah di Jawa. Dia yang dijadikan patokan kesuksesan belajar bagi kami yang saya itu masih SD. Dan ada 2 lagi sepupu saya, 2, yang satu sudah di Jawa. Nah, yang 2 dan saya ini dimotivasi dengan kehebatan sosok yang belajar di Jawa itu. Dipromosikan terus sosok itu, sehingga kami memiliki semangat untuk juga belajar ke Jawa. 3 orang berangkat bersama, diantar. Jadi orang tua yang berangkat adalah bapak saya. Orang tua dari 2 saudaranya tidak ikut, hanya menitipkan saja gitu ya. Salah satu lah mungkin, supaya jangan terlalu rame gitu. Nah, saya berangkat itu bisa dibilang mengejar jadwal untuk pembelajaran di Jawa ya. Jadi saya tinggalkan SD, minta kecepatan khusus lah untuk menerima surat kelulusan, dan pada saat itu baru surat ya, baru sunat
dan jadwal harus berangkat ke Jawa. Belum begitu sembuh nih. Si Otong belum begitu sehat, tapi harus berangkat ke Jawa. Ya diupayakan lah. Nah, apalagi pada saat itu sangat tidak dimungkinkan untuk kita naik pesawat. Udah nggak nyampe lah kelasnya pada saat itu. Karena ya kita naik apa namanya, bis aja lah. Nah, perjalanan pada saat itu belum ada, belum terjangkau juga kita untuk naik bus yang asik atas lah, busnya yang pada saat itu Giri Indah. Sekarang saya kira sudah nggak ada lagi ya Giri Indah. Jadi ya sepanjang perjalanan menjaga si keselamatan sang bintang nih agar sampai dengan selamat. Alhamdulillah akhirnya sampai ke Jawa dengan selamat. Kita tidak langsung menuju ke sekolahan, tapi mampir dulu ke tempat saudara di Jawa. Nah, pada saat sampai di Jawa, wah, melihat di situ ada sungai, saya tergoda untuk langsung nyemplung ke sungai gitu kan. Anak sungai gitu, anak laut gitu kan, bukan anak laut ya, anak laut. Yang dua nyemplung duluan, woi saya pokoknya dengan semangat pengen nyemplung dengan langsung nyemplung aja. Tahu-tahu apa yang terjadi Anda bisa bayangkan. Belum sembuh benar, kena air, dan akhirnya ini harus ya nggak separah-parah amat, harus dibawa rumah sakit sih, harus diobati lebihan lah. Jangan ojo celincasan sih kayak gue, guys. Kena sih, kira kita bawa tenang supaya cepat sembuh lah. Kalau sudah sembuh mungkin langsung berangkat ke sekolah gitu ya. Dia masukkan ke lembaga pendidikan yang diidam-idamkan oleh orang tua. Lalu, nah kita meloncat lagi setelah pembelajaran di lembaga pendidikan di Jawa ini. Ketika ada liburan saya pulang kampung. Nah, situ tergabung dengan teman-teman. Ya biasalah anak-anak umur SMP-an, sekolah menengah pertama nih, biasanya suka bikin kelompok-kelompok pertemanan. Nah, saya datang itu tergabung langsung di sebuah kelompok pertemanan yang suka melakukan ya perjalanan petualangan waktu. Pada suatu saat ada jalan, enggak satu tapak sih, 2-3 tapak begitu. Cuman jalan ini lewat pas di depan kuburan yang sangat sepi. Sebenarnya pada siang hari gitu, tapi nggak tahu teman-temannya kok pada ketakutan gitu. Ada yang badannya jauh lebih gede dari saya, tapi ketakutan. Tapi saya sama sekali nggak takut tuh. Cuman ada satu hal yang saya lakukan yang bisa dibilang terlalu berlebihan gitu ya. Cuman pada saat itu niat saya ya untuk menunjukkan nggak ada yang perlu takutin gitu ya. Nggak ada yang perlu takutin saya melakukan apa yang ekstrim. Saya mencabut batu nisan. Tujuannya hanya untuk meyakinkan jangan takut gitu kan. Nah, terlalu berlebihan memang gitu ya. Pada saat itu ya mungkin setelah pulang dari Jawa ini mentalnya agak di atas rata-rata dari kawan-kawan tersebut gitu ya. Jadi saya niat baik ingin membuat kawan ini memiliki keberanian lah gitu. Nah, kemudian tumbuhlah masa sang anak manusia ini menjadi lebih remaja masuk ke tahap dewasa. Apa itu? Ketika saya mulai mau memasuki era-era perkuliahan. Nah, itu saya ngambil setup ceritanya ketika saya mau berangkat dari kampung, dari rumah
ke Pulau Jawa juga. Jadi pada saat itu kita sebenarnya saya berangkat sendiri ya dari rumah, tidak bertiga lagi, udah mulai dewasa nih, udah mulai gede ya. Karena setelah lulus dari sekolah tingkat menengah atas, sudah lulus itu tujuannya beda-beda, kuliahnya beda-beda, jadi berangkat masing-masing. Nah, saya pada saat itu naik bus mini dari Kabupaten Kuala Tungkal, dari ibu kota Kabupaten Tanjung Jabung, kota Kuala Tungkal. Kota yang dituju adalah kota Ponorogo. Jadi pada saat itu mobil mini memasuki wilayah sekitaran Lampung bagian mana saya sudah lupa gitu. Jadi ceritanya bis kita ini sedang mau menyalip bis yang gede ya. Nah, cuman kebalik cerita apa sih? Jadi ada mobil gede yang nyalip mobil kita, kemudian dia motongnya itu terlewat, terlalu mengaget. Dia motong masuk ke jalur lagi itu terlewat mengagetkan, sehingga sopir kita harus ngerem mendadak gitu ya. Nah, sopirnya ini emosi, pokoknya dia mau kejar tuh bis tadi, terus mau dikejarnya. Dia sangat kesulitan tuh untuk menyalip tuh, karena biasanya mesin bis yang gede itu mesinnya kan lebih kuat gitu ya. Jadi maksain banget mau nyalip, sehingga ada kesempatan mau menyalip, tapi ada truk dari depan dipaksainnya ceng. Saat bersamaan tiga mobil, bus gede, bus sedang, dan truk. Akhirnya kita berpapasan dengan truk yang datang dari depan, nenggol sedikit gitu. Tapi apa dampaknya? Kaca depan pecah semuanya. Nah, depan pecah dan sopirnya ini luka. Kemudian dia malah makin jadi, dia marahnya makin jadi. Disalipnya, akhirnya bisa nyalip. Kayak dibilang-bilang dia langsung menutup jalan gitu, sehingga yang ini harus berhenti, dan yang dari depan pun agak harus berhenti juga gitu kan, sehingga ini harus diluruskan lagi. Akhirnya turunlah sopir kru. Yang kejadian di situ mau berantem. Nah, kebetulan untungnya kejadian ini pas di depan rumah makan di situ. Jadi melihat ada suatu namanya mobil ngerem mendadak, rumah makan kan kedengaran dari pada berdatangan. Woi, kejadian itu langsung dihentikan, mau berantem nggak jadi kan, akhirnya di situ juga dibuat perjanjian bagaimana intinya damai gitu ya. Ya boleh berantem di sini, damai, akhirnya tenang. Nah, ada kejadian yang saya lewatin dulu, kejadian saya berteriak konyol pada saat itu. Apa yang saya teriakan? Pada saat kaca sudah pecah tadi, kejar-kejaran, angin ini kayak anginnya kan kalau ada yang gondrong rambutnya pasti berterbangan. Kalau saya kan cepat pada saat itu. Tapi saya berteriak pada saat itu, "Beb, saya belum kawin." Jadi saya mengedekkan seperti itulah, dan banyak teriakan yang lain yang macam-macam lah. Berbagai macam latar belakang ceritanya itu diteriakkan, intinya suruh sabar sopirnya. Nah, oke. Saya kira ini adalah sesi pertama
sampai di teriak konyol tadi. Saya berteriak konyol pada sopir agar jangan melanjutkan ngamuknya gitu ya. Karena apa? Saya belum kawin, belum mau mati muda. Oke, sampai ketemu lagi.